Ini juga kayak memang sekaligus sebagai film religi ya, karena kan ada pesan-pesan yang sangat kuat gitu kan tentang keagamaan dan mungkin kita bisa berefleksi juga dengan kehidupan kita. Tapi kalau orang-orang lebih seneng karena ini kayak memang kayak Indonesia cocok banget ya buat film action, tapi latar belakangnya tuh horor dan religi. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Halo, senang banget kita ketemu lagi di segmen Kinefox bersama saya Raura dan saya Ivan Avandi yang akan menemani Sobat Fox selama 1 jam di on airnya Fox Radio Jogja, dan kita juga tayang di YouTube Sobat Fox. Bisa kamu subscribe dan juga komen di sana di @foxradiojogja. Silahkan untuk meramaikan channel YouTube kita gitu ya. Senang banget karena di tengah bulan puasa ini masih semangat semua kan Sobat Fox semua pasti dong. Dan yang pasti nih ada satu film yang sudah dinanti-nantikan karena part 1-nya ini udah sempat heboh banget, booming banget di bioskop, dan kali ini dia akan datang dan akan merukiahi kita semua. Ini bisa jadi pertolongan pertama buat kita yang sering kesetanan Sobat Fox. Oh, wow. Setelah puasa dan yang lain, abis gitu kita dirukiahin, wah makin deh bulan Ramadan ini makin tambah bersih semuanya, jiwa dan raga. Dan juga ini kita lagi ngobrolin satu film yang dibintangi sama Vino G. Bastian, Sobat Fox. Judul filmnya adalah Kodrat 2. Ya. Dan seneng banget karena kayaknya nih si Ustadz Kodrat nih bakalan makin seru aja untuk melawan iblis dan Jafar dan kawan-kawan dan kroni-kroninya, dan nggak tahu nih bakalan surprise banget di Kodrat kedua ini siapakah yang akan merasuki dan akan dirukiahi oleh Ustadz Kodrat, dan apakah Ustadz Kodrat masih akan teguh dan kukuh dengan imannya. Nah, coba deh sama-sama kita tonton dulu, ini dia trailernya. Berhambalah kepadaku, Azizah. Ini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Azizah. Astaghfirullahaladzim. Tiap hari, saya berharap Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang saya buat. Duh yang sadu, reratuning jin kang tati pangwoso. Jin kafir itu penuh dengan dendam, dan dendamnya hanya bisa dibayar dengan keruntuhan imanku. Jadi istri kamu kerja di pabrik juga? Siapa kamu? Saya suami Azizah. Tapi kalau ada 2 orang laki-laki datang ke tempat yang sama dengan alasan yang sama, pasti ada yang salah dengan pabrik itu. Azizah memang sudah menjadi budakku. Aku gak mungkin diampuni. Ya Allah yang berhak mengadili siapa. Aku musyrik. Aku musyrik. Tidak, Azizah. Romantis. Kamu pikir orang bisa seenaknya saja keluar dan masuk di tempat ini? Tidak ada manusia yang paling berkuasa. Semua bukan kehendak kita sendiri. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Satu-satunya jalan hanyalah aku, Azizah. Itu dia Kodrat 2. Gila ya, ini trailernya amazing banget ya. Thrilling sekali ya. Luar biasa. Satu film yang akan menghiasi bioskop di menuju Lebaran besok ya. Ini dijadwalkan tayang tanggal 22 Sobat Fox, dan mungkin menjadi salah satu film yang cukup diminati di puasa ini. Kemudian menuju Lebaran nanti. Bener banget, dan kayaknya ini nggak cuma sekedar seputaran religi aja ya. Kayaknya ini ada unsur-unsur apa ya, kayak
kayak malah lebih kayak film action gak sih? Betul. Biasanya kan yang pertama juga ada adegan silat kan. Iya. Kemudian ada beberapa bumbu-bumbu yang mendramatisir di sana. Mungkin ini melanjutkan dari yang pertama. Ini yang pertama tayang di tanggal 27 Oktober 2022 kalau nggak salah. Dan di film tersebut di endingnya itu kan ketika si Kodrat ini menjauh dari tangkapan kamera kan, itu menjadi salah satu tanda kalau akan ada sequel berikutnya, dan inilah ditepati sama pihak rumah produksinya, Sobat Fox. Ya, dan Raura juga salut banget sama sutradaranya, dan memang luar biasa ya, dia kayak konsisten banget dengan ciri khasnya Kodrat yang pertama, dan ciri khas Kodrat yang kedua hadir lagi dengan sepeda motornya yang seperti Ali Topan tersebut, dan rambut gondrongnya, dan dia sekarang punya misi untuk mencari Aziza, istrinya yang diperankan oleh Acha Septriasa. Betul sekali. Acha Septriasa ditemukan sedang bekerja di satu pabrik. Dari ceritanya ketika pabrik tersebut dibuat, ini ternyata pemilik pabrik punya satu perjanjian dengan iblis untuk memperkaya diri sendiri dengan berbagai persyaratan, termasuk adanya pengorbanan di sana. Dan sebenarnya sudah menjadi satu rahasia umum ketika pabrik di film ini ya, membuka lowongan, itu sudah ada beberapa yang sudah mulai curiga kalau ternyata ada beberapa orang yang ditemukan kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Betul, dan Raura suka banget sih karena pemilihan pabriknya ini, dan Raura melihat juga secara sinematografi dan visual kayak bagus ada ya? develop ya. Dan kayaknya nih memang perancang audionya juga keren banget. Bagus banget kualitasnya. Dari trailernya aja Sobat Fox semua itu udah semendebarkan itu, dan Raura nggak kebayang nih kalau besok rame-rame kan habis makan opor ayam. Kita nonton Kodrat rame-rame, apa yang terjadi? Ini cukup menjanjikan dengan deretan bintang dan juga pemain yang cukup bagus. Bener. Dan juga termasuk kita sudah nggak perlu meragukan lagi lah ya kualitas akting masing-masing kayak Vino G. Bastian, Acha Septriasa, kemudian tadi kita lihat sekilas ada Doni Alamsyah kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Yes. Tapi juga dari sinematografinya plus bumbu-bumbu CGI ini keren sih. Iya, dan ini juga kayak memang sekaligus sebagai film religi ya, karena kan ada pesan-pesan yang sangat kuat gitu kan tentang keagamaan, dan mungkin kita bisa berefleksi juga dengan kehidupan kita. Tapi kalau Raura lebih seneng karena ini kayak memang kayak Indonesia cocok banget ya buat film action, tapi latar belakangnya tuh horor dan religi gitu kan. Jadi kayak wah gitu, pertarungan antara si jahat dan si baiknya tuh kerasa banget gitu kan, seru banget gitu kan. Yang satu dengan ayat-ayatnya gitu kan, yang satunya lagi bisa terbang, ketawa-ketawa gitu. Dengan kekuatan iblisnya itu ya. Iya, bener-bener. Ini kalau misalkan kita lihat Kodrat yang pertama kan ada tuh pro kontranya, ada yang menganggap kayak kenapa semustahil itu gitu. Terus ada juga yang mengagumi film ini, tapi di film kedua ini sebenarnya konsisten dengan konteks yang sama, kemudian dengan tone color yang sama, bahkan dengan penekanan yang sama, di mana seseorang yang ini sudah terselimuti dengan gangguan gaib, kemudian si Kodrat datang untuk bisa membantu menyelamatkannya untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Bener banget, apalagi di sini ada sisi misteri yang dibuka, karena kan sebelumnya kita misteri banget ya istrinya Kodrat ini siapa. Karena kemarin lebih bayang-bayang tentang anaknya. Nah sekarang Ustadz Kodrat benar-benar menyusuri di manakah sang istri, dan ternyata tidak sesederhana itu. Ternyata ada juga kayak ikatan ya dia dengan iblis ya. Iblis, betul. Sepertinya si Aziza ini menjadi salah satu orang yang antara bersedia atau mungkin dipaksa bersedia untuk dikorbankan untuk persembahan si iblis tersebut gitu. Demandnya cukup kuat juga ternyata, sepertinya dengan body yang atau perawakan yang cukup besar, kemudian juga dengan CGI yang mendukung. Ini kalau misalkan Sobat Fox datang kemudian di bioskop sendirian, kurasa agak sedikit mengganggu juga nih. Jadi pastiin buat kamu yang pengen nonton ini sudah cukup usia, yaitu 18 tahun ke atas gitu ya. Bener banget, dan kayaknya kalau yang di Kodrat kedua ini jangan khawatir buat yang nggak suka
darah-darah atau kretek-kretek yang lebih lebih ini lagi, kayaknya di sini lebih kalem ya. Untuk Insya Allah ya, urusan Bun. gore-nya. Untuk urusan gore-nya kayaknya lebih kalem dan memang lebih banyak surprise. Nah, nanti kayak apa langsung aja cus ke bioskop di bulan Ramadan ini untuk sama-sama nonton Ustadz Kodrat yang kedua. Betul banget, tayang mulai tanggal 22 Maret bulan ini Sobat Fox. Dan setelah ini kita bakal ngebahas film yang lain. Kita ingatkan buat kamu yang mungkin punya pendapat yang lain dengan opini yang sudah kita sampaikan, boleh banget kita berdiskusi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan buat yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ini adalah salah satu film yang mengangkat cerita Disney Princess. Dan memang Disney Princess ini karena sudah banyak banget ya versinya dari berbagai zaman. Dari zamannya ibu kita mungkin udah dihujani cerita Disney Princess. Betul. Cuma kali ini kayaknya prinsesnya berbeda karena dibuat secara live action dan ditulis oleh penulis naskah feminis